Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara bebas baper bincang enak berkualitas dan asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernoval Muhammad Ramadan. Saya sebagai pembawa acara dalam bebas baper kali ini. Saya mahasiswa dari Kazan Federal University, Kota Kazan, Rusia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita yang akan mengisi acara bebas baper kali ini. Sampai 60 menit ke depan. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita bernama Ibu Tara Dektowash. Beliau sebagai psikologi klinis dan moderator kita bernama Alvina Adila Madania, mahasiswi di kota Saint Petersburg State University of Culture. Tema bebas baper kali ini adalah bahaya body shaming. Tentunya akan banyak yang dibahas nih dari tema yang akan diangkat pada hari ini. Dan tema hari ini tentunya sangat menarik. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, kemudian ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab, dan pertanyaan nantinya akan dibahas langsung dan dijawab oleh narasumber kita di sesi pertanyaan. Berikutnya, saya serahkan kepada moderator kita, Alvina Adila Madania, untuk memulai acara bebas baper hari ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang waktu Moskow. Saya Alvina sebagai moderator di Bebas Baper kali ini. Sebelumnya akan membacakan CV dari narasumber kita, Kak Butara. Jadi nama lengkap beliau Tara Ditowars, BA, MC, psikolog. Beliau lahir di Jakarta 16 Februari 1983. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Indonesia dan University of Queensland, S2 di Universitas Indonesia, Magister Profesi Klinis. Oke, langsung saja kita memberikan waktu kepada Butara untuk memaparkan materi untuk bebas baper kali ini. Halo, jadi langsung aja nih ya. Halo buat semuanya. Jadi hari ini saya mau share materi tentang body shaming. Karena body shaming ini akhir-akhir ini kayaknya banyak jadi isu dan sering kali terjadi, tapi orang cenderung meremehkan, padahal efek body shaming itu besar banget. Nah, kita langsung aja mulai first slide-nya. Oke, jadi mudah-mudahan tema hari ini bisa banyak membantu nanti teman-teman semua supaya lebih bisa paham apa itu body shaming, terus kalau itu terjadi ke diri sendiri gimana cara ngatasinnya, dan yang paling penting jangan sampai kita pun sendiri secara nggak sadar malah kita melakukan shaming ke orang lain, karena ini yang banyak terjadi. Artinya kita nggak kepengen tuh bahwa nggak boleh, bullying tuh nggak boleh, tapi secara kita nggak sadar kita sendiri pun shamingin orang lain gitu ya. Oke, nah jadi apa sih bedanya shaming sama bullying? Shaming itu sebenarnya dari asal katanya dari shame, jadi malu. Intinya adalah mempermalukan atau mengolok-ngolok, merendahkan, mengejek gitu. Nah kalau bullying itu fokusnya lebih ke power. Jadi kalau misalnya orang ngebully, tujuannya adalah dia ingin mendominasi orang lain. Jadi kesannya nih kalau misalnya kita ngebully itu sesuatu yang lebih parah atau lebih lebih membahayakan daripada shaming. Tapi sebetulnya efek yang terjadi pada korban, mau itu bullying, mau itu shaming, sebenarnya sama aja karena shaming itu bagian dari bullying juga, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lebih lanjut lagi, bolehkah balik ke slide yang sebelumnya? Nah, jadi sebetulnya nggak terlalu banyak literatur yang membahas tentang shaming, tapi ini ada satu literatur yang mungkin saya bisa share ke teman-teman semua. Jadi intinya adalah kalau kita mengalami shaming, shame itu sendiri sebetulnya adalah suatu feeling atau perasaan yang sebetulnya painful banget, karena orang itu jadi merasa bahwa dia itu buruk,
dia itu tidak sempurna, dia itu tidak pantas, tidak berharga atau tidak belong dengan orang-orang sekitarnya yang sesuai dengan standar atau norma yang ada, ya. Dan shaming ini macam-macam, misalnya bisa tentang tubuh, penampilan, sexuality, misalnya contohnya LGBT gitu ya, atau family, motherhood, misalnya ibu yang ASI atau ibu yang menyusuin pakai susu biasa, atau ibu yang sesar, ibu yang lahir normal, parenting, orang tua yang bekerja, orang tua yang nggak bekerja misalnya. Kalau tubuh misalnya, tubuh kamu nggak sempurna, berat badan kamu kelebihan, kulit kamu nggak bagus, yang kayak gitu-gitu. Nah, efeknya kalau kita mengalami shaming itu yang pasti self esteem kita atau rasa percaya diri itu jadi drop. Karena kita jadi melihat diri kita buruk banget, dan ini bisa ngarahin kita untuk menjadi mengalami depresi, gangguan adiksi, gangguan makan, kita bahkan bisa membullying orang lain lagi. Yang terburuk adalah bisa bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan gitu ya. Jadi saking dampaknya itu betul-betul menyakitkan, dan kalau orang itu mengalami suatu rasa yang tidak nyaman, maka efeknya dia akan mengalami hal-hal yang lebih ekstrim gitu. Contohnya misalnya tadi depresi, karena ngerasa dirinya buruk dan saking buruknya akhirnya jadi depres, ujung-ujungnya jadi bisa ngarahin ke bunuh diri gitu. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya. Nah, kenapa sih orang itu melakukan shaming? Ada 3 hal yang membuat orang itu bisa melakukan shaming ke orang lain. Yang pertama ya, dia memang punya masalah dengan attitude-nya, artinya punya masalah dengan sikapnya. Biasanya orang-orang yang melakukan shaming adalah orang-orang yang kemampuan berempatinya itu kecil sekali. Kenapa? Karena kalau kita biasanya sebelum kita mau bertindak atau kita mau berbicara sesuatu ke orang lain, kalau kita punya empati yang baik, maka kita akan mikir, kira-kira omongan saya akan nyakitin orang lain atau tidak ya, gitu. Nah, orang yang sering melakukan shaming, dia nggak akan melihat perasaan orang lain, sehingga biasanya ketika dia mau ngomong aja, dia nggak gitu mikirin, kira-kira orang lain itu tersakiti nggak ya, orang lain itu akan mikir apa, gitu ya. Nah, yang kedua, orang yang melakukan shaming biasanya orang yang punya insecurities. Jadi dia sebetulnya nggak self love, dia nggak mencintai dirinya dia sendiri, dia punya banyak insecurity. Tapi kadang-kadang mengetahui bahwa dia punya insecurity itu nggak nyaman, sehingga dia cenderung untuk memilih membuat orang lain merasakan insecurity gitu. Sehingga dengan dia shamingin orang lain, dia jadi merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Padahal sebetulnya enggak juga, itu enggak menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, shaming itu merupakan satu bentuk kemarahan ya ke diri sendiri maupun ke orang lain. Jadi kalau kita terus-terusan membuli orang, meledek orang, ya intinya sebetulnya tuh dalam diri kita tuh punya banyak banget kemarahan, agresivitas, yang akhirnya kita keluarin ke orang lain, entah dengan bentuk merendahkan, menyakiti, meledek, seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita lihat sebab akibat ya dari shaming, di mana dari sisi pelaku dan juga sisi korban, yang di sini sama-sama memiliki kesamaan, yaitu adanya insecurities dan lack of self-love. Nah, kalau kita mau lihat bagannya, coba boleh diiniin. Nah, biasanya ketika seorang pelaku atau seseorang memiliki insecurities, dia pasti jadi tidak mencintai diri dia sendiri. Dia nggak suka bahwa diri dia ternyata tidak sesempurna itu, tidak sebaik itu, tidak semenarik itu, gitu kan. Dan ketika dia tidak punya self-love, maka next-nya, dia jadi akan melakukan shaming kepada korbannya. Next. Nah, dengan melakukan shaming ke korbannya, maka dia jadinya merasa dirinya lebih baik, meskipun sebetulnya tidak, gitu ya. Nah, korban yang mengalami shaming tentu jadi akan memiliki lack of self-love. Next. Ya, kenapa? Karena perilaku shaming itu menimbulkan rasa malu, rasa tersakiti, gitu ya.
sehingga si korban pun juga jadinya akhirnya tidak mencintai diri dia sendiri. Next. Dan terakhir, yang biasanya menjadi korban adalah orang-orang yang juga insecure. Tetapi belum tentu dia akan shamingin orang lain, gitu ya. Karena kalau misalnya dia tidak insecure, orang mau ngomongin apapun juga, dia nggak akan jadi korban. Dia akan bisa bilang, bodo amat, dia aja kali yang bermasalah, saya sih nggak peduli, gitu. Tapi kalau dari sisi dalam diri dia pun dia sudah insecure, kemudian di-shamingin sama orang lain, itu akan membuat dia menjadi korban, karena langsung merasa, oh ya memang aku seburuk itu ya, memang aku nggak sebaik itu ya. Contohnya misalnya, orang ini nggak senang dengan diri dia karena berat badannya berlebih, dan dia merasa insecure karena punya berat badan yang berlebih, sehingga pada saat orang lain ngeledek misalnya, kamu berat badannya besar amat, maka dia akan jadi sakit hati, dia akan jadi malu, dia jadi benci sama diri dia sendiri, akhirnya dia jadi menjadi korban shaming, ya. Next-nya. Nah, ada beberapa reaksi kalau kita mengalami shaming. Yang pertama, kita bisa moving against, ya, dengan cara kita gaining control atau power. Jadi mungkin kita bisa marahin orang itu, kita shamingin dia balik, atau kita ngelawan orang itu, gitu ya. Tapi bisa juga kita move away, ya, dengan cara misalnya kita jadinya ngumpet, dipendam sendiri, terus dipikirkan sendiri, nggak cerita ke orang lain, dia berusaha terima-terima aja, meskipun di dalamnya dia kacau balau, gitu ya. Atau moving towards, dengan cara mencari bantuan, kemudian mencari dukungan dari teman-teman yang lain, dari orang-orang sekitarnya, supaya dia merasa lebih baik. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, yang sehat itu yang moving towards, karena pada saat kita merasa diri kita buruk, maka kita butuh orang lain sebetulnya yang lebih bisa accept kita. Jadi kalau kita malah move away, menjauh, atau malah kita menyerang, biasanya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Berikutnya. Nah, kenapa sih body shaming itu sangat menyakitkan? Sebetulnya ini semua kan dimulai dari yang namanya standar sosial kecantikan lah, yang suka kita lihat di TV-TV, di majalah, sekarang di sosmed gitu ya, di Instagram, bahwa sosial itu membentuk suatu standar yang dibilang cantik itu ya misalnya harus langsing, tinggi, kulitnya putih, rambutnya panjang, lebat, atau kalau laki-laki itu berarti laki-laki harus tinggi, harus kuat, harus six pack gitu ya. Nah, sehingga orang itu secara otomatis berlomba-lomba untuk bisa memenuhi standar kecantikan itu. Karena kalau misalnya dia merasa jauh dari standar itu, maka dia merasa bahwa berarti bukan itu yang akan disukai atau diterima oleh lingkungan, gitu. Sehingga semakin jauh orang dari standar yang ada, ya dia jadi akan merasa kehilangan percaya diri, self-esteem-nya jadi drop. Apalagi kalau ada orang yang komentarin yang jelek-jelek tentang tubuhnya. Ketika orang komentar jelek tentang tubuhnya, otomatis dia jadi merasa berarti saya semakin jauh dari standar yang ada atau standar yang saya inginkan. Tentu saja ketika kita merasa semakin jauh, ya kita jadi akan semakin sedih dan semakin tersakiti karena merasa bahwa kita tidak sesuai dengan standar yang ada atau sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, next-nya. Nah, jadi ya sebetulnya kuncinya adalah ya self-love. Karena ini self-love ini kan sebetulnya tema yang lagi banyak populer dibicarakan sama orang-orang. Karena intinya kalau kita tidak mencintai diri kita atau kita tidak menerima diri kita, ya otomatis kita akan lebih mudah menjadi korban dari shaming. Next. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang disebut dengan self-love? Ada dua kunci self-love. Yang pertama adalah menerima. Menerima itu dalam arti kita harus terima bahwa tidak ada orang yang sempurna, bahwa setiap orang pasti punya kekurangan, dan kita harus terima kekurangan itu. Contoh misalnya, kalau yang menurut standar sosial yang baik adalah yang kulitnya putih, ya gimana? Saya terlahir dengan kulitnya misalnya nggak putih, gitu. Apakah berarti kita harus tolak itu? Ya enggak, karena kalau kita tolak itu, kita semakin tidak mencintai tubuh kita.
Mau nggak mau ada hal-hal yang memang harus kita terima dan kita syukuri supaya tidak membuat kita punya konflik batin yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya menerima kekurangan, tetapi kita perlu juga melakukan self acknowledgement. Self acknowledgement ini artinya kita harus menyadari bahwa kita juga punya hal yang baik loh tentang diri kita sendiri. Jadi self love itu bukan sekedar menerima kekurangan, tapi juga menyadari bahwa kita juga punya hal baik. Misalnya, oke lah, kulit saya misalnya nggak putih-putih amat, tapi alis mata saya tebel loh, misalnya. Atau ya mungkin tubuh saya nggak sesempurna model-model yang ada di TV, tapi sebetulnya kalau mau diperhatikan wajah saya tuh cukup manis loh, gitu. Jadi harus bisa menyadari bahwa kita juga punya kebaikan, dan seringkali kebaikan itu nggak hanya berupa tubuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kekurangan di tubuh nggak perlu kita kompensasikan dengan kebaikan di tubuh juga, tapi bisa juga hal-hal lainnya, misalnya dari segi prestasi, dari segi kemampuan, dari segi sifat atau kepribadian kita yang positif. Berikutnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak punya self-love. Ya, orang yang tidak punya self-love, yang pertama itu dia akan punya self-image yang negatif. Ini kalau kita lihat di slide-nya, orang ini ngaca, kita melihat orang ini baik-baik aja, oke-oke aja, tapi orang ini melihat dirinya di kaca itu seperti monster, gitu ya. Jadi dia akan melihat dirinya dia sangat buruk karena self-image tentang dirinya dia itu sangat negatif. Yang kedua, orang yang tidak punya self-love adalah dia sangat overcritical. Orangnya jadi suka mengkritik diri sendiri, merasa selalu nggak puas sama dirinya dia, dan sering ada kata-kata I'm not good enough dalam kepalanya dia. Yang ketiga, orang yang tidak punya self-love adalah orang yang akan sering membandingkan diri dia dengan orang lain, gitu ya. Ih, orang lain kok begini ya, kok aku enggak ya, kok hidup dia kayaknya lebih baik daripada saya, oh pantesan dia lebih menarik, orang-orang lebih suka sama dia, orang-orang nggak suka sama saya, selalu apapun akan dibandingkan dengan orang lain. Dan seringkali kalau sudah parah, kita akan membandingkan sesuatu yang malah nggak wajar, misalnya, ya pekerjaan saya baik sih, tapi kok kayaknya hidup dia lebih bahagia ya, suka jalan-jalan, saya nggak bisa, misalnya. Atau ya mungkin saya lebih pintar, tapi kok dia dapat pasangan yang lebih baik ya daripada pasangan saya, gitu. Jadi akhirnya dia akan selalu meng-compare dengan orang lain. Dan akhirnya dia jadi tambah tidak puas dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, orang yang tidak suka self-love adalah orang yang suka mempunish diri dia sendiri. Mempunish itu artinya memberikan, punishment tuh bahasa Indonesia apa ya? Memberikan ya punishment ke diri sendiri, misalnya contohnya dia nyakitin diri dia sendiri. Kadang-kadang kalau orang begitu benci dengan tubuhnya dia, banyak yang terjadi nih, benci dengan diri dia, benci dengan tubuhnya, selain dia akan mengkritik dirinya sendiri, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang justru menyakiti diri dia sendiri, seperti misalnya contohnya nih ya, ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri, ada pikiran-pikiran untuk misalnya nyubit diri dia sendiri, mukul diri dia sendiri, nyakar-nyakar diri dia sendiri, atau bahkan nyayap-nyayap diri dia sendiri. Ini yang paling buruk. Dan semua ini, kalau misalnya kita nggak punya self-love, ya ujung-ujungnya menandakan bahwa kita nggak akan punya self-esteem yang baik. Next. Nah, tanpa self-love, yang terjadi adalah kita jadi nggak happy, kita jadi orang yang sangat sensitif. Orang komentar dikit aja tentang tubuh kita, atau tentang apapun deh, itu langsung bikin kita kayaknya, wah ketusuk banget gitu. Orang cuman bilang misalnya, baju kamu hari ini kayaknya kurang cocok, wah langsung kayaknya tersayat-sayat gitu dalam hatinya ya. Terus kita jadi lemah, gampang stres, gampang tertekan, atau sebaliknya kita malah jadi orang yang sangat gampang marah, ibaratnya senggol bacok gitu ya. Orang ngomong apa dikit, wah kita bisa marah, jadi sangat defensif. Terus efeknya kita jadi mudah untuk nyemplung ke gangguan depresi, bipolar, mengalami gangguan kecemasan. Dan kalau kita sering mengalami body shaming atau kita tidak self love diri kita dalam hal body,
maka kita akan mengalami yang namanya body image disorder, gitu ya. Jadi melihat diri tubuh kita itu jelek banget. Kalau misalnya udah kurus, tapi kalau ngaca masih ngerasanya gendut gitu ya. Pahanya biasa aja, tapi kalau pas ngaca ngeliatnya pahanya tuh udah segede beton gitu. Atau misalnya ada satu jerawat aja di wajah, itu kayaknya udah wah satu dunia ngeliatin jerawatnya semua gitu misalnya. Kemudian yang terakhir nih apa ya, ketutupan deh. Apa ya ini? Nyakiti diri sendiri sih kalau nggak salah ya. Ini ketutupan sama apa namanya? Ketutupan sama gambarnya. Jadi punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, next. Nah, kenapa efek body shaming itu sangat besar? Karena intinya body shaming itu akan menimbulkan luka batin ke diri kita sendiri. Dan luka batin itu artinya dalam hati kita, di perasaan kita yang paling dalam, kita betul-betul merasa tersakiti dan sehingga menimbulkan konflik-konflik dalam diri kita yang tidak nyaman gitu ya. Dan body shaming ini juga menimbulkan trauma. Jadi saya banyak menerima kasus-kasus selama saya praktek di mana ternyata orang-orang yang dewasanya ya punya gangguan eating disorder, depresi, gangguan kecemasan. Kalau kita balik ke masa lalunya, mereka banyak yang mengalami bullying. Ya salah satunya adalah body shaming. Orang-orang di pasien-pasien saya yang mengalami gangguan anoreksia itu yang melaparkan diri, bulimia itu yang muntah-muntahin makanan, atau orang yang kelebihan berat badan, obesitas, ternyata dulunya dia punya trauma dibully secara fisik oleh teman-temannya atau bahkan oleh keluarganya sendiri gitu. Next. Nah, kenapa body shaming itu menimbulkan luka batin? Karena itu menyentuh sisi insecurity dari diri kita sendiri. Intinya adalah gini sih, bahwa setiap orang itu kan punya hal-hal yang ditakutkan terjadi ke diri dia sendiri. Karena intinya yang terpenting kita pahami di sini adalah seringkali bukan situasinya yang membuat kita itu mengalami masalah gitu ya. Tetapi dari situasi itu kita ngelihat diri sendiri seperti apa. Misalnya contoh, ketika dibully oleh orang lain atau ketika di-shaming oleh orang lain, terus kita jadi punya pikiran bahwa tuh kan, I'm not good enough, nobody love me, I'm bad, I'm ugly, misalnya. Nah, pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang membuat kita jadi insecure. Sehingga ketika orang melakukan shaming, itu seakan-akan membenarkan insecurity kita. Seakan-akan apa yang kita takutkan itu dibenarkan oleh orang lain. Sehingga ini yang menimbulkan luka batin dan dampak trauma ke diri kita sendiri. Next. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh insecurity yang biasanya dimiliki oleh orang lain, ya, bukan orang lain, yang biasanya dimiliki oleh kita. Contohnya, insecurity yang akan memberikan pengaruh kepada self-esteem. Itu ketika kita punya insecurity, I'm a bad person, atau I'm worthless, atau I'm ugly, I'm stupid, gitu ya. I'm insignificant. Nah, ketika kita di-shaming atau ketika kita dibully oleh orang lain, maka perlu kita engehin gitu ya, sadari dalam diri kita insecurity apa yang muncul dalam pikiran kita. Misalnya, I'm a bad person atau I'm not good enough gitu ya. Nah, ketika ini muncul, ini akan membuat menjadi luka batin di diri kita sendiri. Next. Nah, ini shame resilience versinya Brené Brown ya. Jadi supaya kita bisa tetap resilient terhadap shaming, maka yang pertama adalah mencoba untuk recognize atau menyadari shame-nya apa, dan coba cek, pahamin bahwa respon kita seperti apa. Contohnya misalnya, ketika orang shaming saya,
dada saya terasa sesek ya, dada saya kok rasanya nggak enak, kok tubuh saya panas, gitu. Oh ternyata apa yang dikatakan orang itu memberikan efek ke saya yang tidak nyaman. Saya jadi terasa marah atau saya jadi terasa malu karena tubuh saya rasanya nggak enak nih, gitu ya. Kemudian coba untuk menyadari hal-hal apa yang paling membuat kita mudah untuk merasakan shame. Misalnya, oh ternyata dia soalnya ngomentarin tentang tubuh saya, dia bilang saya gemuk, dan ketika dia bilang saya gemuk, saya rasanya nggak nyaman loh, dada saya tuh rasanya, dada saya rasanya panas nih, saya rasanya nggak nyaman banget dengan tubuh saya gitu kan. Nah ini tahap pertama, yaitu kita menyadari kapan kita mengalami shaming, karena seringkali korban itu nggak sadar bahwa apa yang dikatakan teman itu memberikan dampak yang buruk ke kita. Ya, jadi nomor satu adalah menyadari dulu bahwa shaming dari orang lain memberikan efek ke kita. Yang kedua, coba cek faktor-faktor eksternalnya yang bisa membuat kita merasakan shame. Misalnya nih contohnya, oh ternyata kalau orang nyebutin tentang penampilan, tentang nilai saya, tentang prestasi saya, biasanya itu akan membuat saya jadi shame. Ya, tujuannya apa? Kita lebih memahami diri kita sendiri sebetulnya. Yang kedua, coba untuk terkoneksi dengan orang lain untuk memberikan atau mendapatkan bantuan, dukungan, support gitu ya. Karena kalau kita merasa shaming, balik lagi, kalau kita di-shamingin oleh orang lain, kita jadi merasa bahwa kita tidak fit dari standar yang ada, kita jadi ngerasa nggak belong di situ, jadi menjauh. Itu sebabnya ketika kita mengalami shaming, maka justru kita harus mendekatkan diri kita lagi pada lingkungan kita, cari dukungan, cari acceptance dari orang lain, sehingga kita tidak merasa bahwa diri kita buruk atau tidak diterima oleh orang lain. Ya, yang terakhir adalah coba untuk mendiskusikan dan coba untuk mengkonstruksi ulang pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan kita yang ke arah shame. Contohnya misalnya, kalau tadi ketika di shaming oleh temen, terus kita mikirnya bahwa oh ya berarti I'm not good enough. Maka coba pikirkan ulang lagi. Masa sih saya not good enough itu? Kalau seandainya misalnya sahabat saya tubuhnya memang nggak sempurna, tapi apakah saya akan menilai dia not good enough? Gitu. Jadi coba untuk mengkonstruksikan ulang dalam pikiran supaya kita bisa mengatasi pikiran-pikiran buruk kita tentang diri kita sendiri akibat dari shaming. Berikutnya. Nah, supaya kita bisa cope dengan shaming dan supaya kita bisa meningkatkan rasa cinta ke diri sendiri, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah sadari aspek baik dalam diri kita sendiri. Nah, ini saya di sini menampilkan satu gambar, ya. Nah, biasanya kalau orang melihat gambar ini gambarnya saya ambil sih dari internet. Biasanya yang akan orang perhatikan adalah rubahnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau memperhatikan lebih detail lagi, ada banyak hal yang bisa kita tangkap dari gambar ini loh. Di gambar ini ada banyak muka-muka orang. Terus ada gambar babi, ada gambar rusa, ya. Jadi kalau mau diperhatikan lebih detail, kita bisa menangkap hal-hal yang menarik dari gambar ini. Nah, itu yang terjadi pada diri kita sendiri. Karena seringkali kita nggak sadar bahwa sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, kita tuh punya banyak hal yang menarik loh, gitu. Jadi kalaupun kita ada kekurangan, bukan berarti terus kita tidak punya kelebihan di hal yang lainnya. Dan ini juga nggak, pertama nih, kalau soal tentang tubuh, ya, mungkin satu hal yang bisa dilakukan adalah coba untuk, misalnya kalau pada saat kita ngaca, kalau kita nggak suka sama tubuh kita, pada saat kita ngaca, kita biasanya akan terfokus pada bagian tubuh yang kita nggak suka. Let's say, saya nggak suka hidung saya. Setiap saya ngaca, makanya saya akan perhatiin hidung saya aja, gitu. Saya lupa bahwa saya punya hal-hal lainnya juga loh di tubuh saya yang juga mungkin menarik. Oh ya, alis saya, mata saya, bibir saya gitu ya. Jadi coba untuk melihat diri kita lebih deep lagi, lebih dekat lagi supaya kita bisa menemukan hal baik dari diri kita. Next. Cari dukungan, terima dan sadari pujian dari orang lain. Nah, ini tadi penting banget
ya. Kalau kita lagi ngerasa buruk, boleh kita cari teman kita, keluarga kita, boleh bahkan kita nanya, emang aku seburuk itu ya, emang aku sejelek itu ya, nggak ada yang baik ya dari diri aku ya. Boleh kita tanya itu ke orang lain. Tapi nomor satu, ini yang sering terjadi adalah bahwa ketika orang memberikan feedback yang baik ke diri kita, justru malah kita tolak. Misalnya nih ada orang muji kita, terus kita bilangnya, ah bisa-bisanya dia aja, teman aku sih pasti dia ngomong yang baik-baik. Ah dia kan bias, ah aku kan nggak segitunya gitu. Nah nomor satu, kalau kita meminta dukungan dari orang lain, apapun hal baik yang dikatakan oleh orang lain harus kita terima sebagai suatu kebenaran ke diri kita sendiri. Karena kalau kita tolak, ya udah kita nggak suka sama diri sendiri, pujian dari orang lain kita tolak, ya bagaimana kita akan mencintai diri kita sendiri. Ya, next. Tidak diterima mentah-mentah ya. Jadi artinya kalau ada orang yang shaming, coba untuk membuat narasi baru dari perkataan orang lain. Let's say misalnya kalau orang bilang, ih kamu gendut ya. Shaming itu akan terjadi ketika kita terima kata-kata itu mentah-mentah. Nah, coba sekarang kita reka ulang, kita buat narasi baru dari perkataan orang itu. Ya, saya mungkin gemuk. Atau saya mungkin nggak sempurna berat badannya. Tapi saya punya rambut yang bagus loh, misalnya. Oh, saya mungkin jerawatan nih sekarang mukanya, sehingga dia ngeledekin saya seperti itu. Tapi kalau saya pas lagi nggak jerawatan, orang-orang bilang muka saya tuh cantik banget loh, misalnya gitu. Bukan mencari pembenaran, tetapi melihat pada fakta yang ada. Ya. Saya titik-titik-titik, lanjutkan dengan tapi saya titik-titik-titik. Ya, next. Nah, kalau mau membandingkan diri dengan orang lain, make sure kita harus membandingkan itu dengan tepat dan adil. Bandingkan dengan satu orang untuk semua aspek, karena seringkali untuk penampilan saya bandinginnya sama A, untuk kepintaran sama B, untuk kehidupan bandinginnya sama C, untuk kekayaan bandinginnya sama D. Nah, kalau setiap aspek kita bandingkan sama orang yang berbeda, itu akan nggak adil buat kita. Kenapa? Karena orang-orang itu juga nggak sempurna. Jadi kalau mau, bandingkan ke satu orang aja dari seluruh aspek. Kenapa? Ya karena setiap orang pasti punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Seringkali kita berpikir, ya rumput tetangga lebih hijau gitu. Tapi sebetulnya kita nggak tahu di rumah orang itu lebih rapi atau nggak dari kita, gitu ya. Jadi harus bandingkan diri dengan adil, dan kalau perlu membandingkan itu nggak cuma yang negatif-negatif aja, tetapi bandingkan dengan yang positif juga. Misalnya, oh dia lebih kaya, tapi hidup saya lebih sedikit stresnya loh, misalnya gitu contohnya, hal yang positif. Dan yakini bahwa nggak ada yang sempurna. Next. Nah, tebar kebaikan. Jadi ini ibaratnya kalau orang ngasih kita pisau, ya kita kasih bunga. Karena kadang-kadang kalau kita dibully oleh orang atau di-shaming oleh orang, kita bales shamingin lagi, perasaan kita pun juga nggak enak. Kenapa? Karena pertama itu sama aja kayak apa ya? Kita mau mencoba menutupi sesuatu yang kita tidak suka tentang diri kita dengan cara berlaku agresif ke orang lain. Dan kalau kita bukan orang yang kasar, dan ternyata kita jadi harus shaming orang lain lagi, efeknya di perasaan kita pasti nggak nyaman. Jadi, boleh ketika orang shamingin, justru kita malah puji dia balik, gitu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, orang itu pasti akan kebingungan dan malah akan merasa bersalah. Jadi, daripada kita shamingin balik, malah membuat kita merasa nggak enak atau merasa bersalah, justru kita berikan kebaikan, sehingga orang itu jadi sadar bahwa, oh iya ya, kok dia malah muji saya, padahal tadi saya omongannya nggak baik ya. Oh ya deh, next time saya nggak ngelakukan itu lagi. Ya. Berikutnya. Ya, ini sedikit kata-kata yang saya ambil dari internet, bahwa self-love is the greatest medicine, gitu ya. Batasan self-love itu apa? Kalau saya melihatnya adalah, kita boleh merubah apa yang bisa kita rubah, tapi kita perlu menerima apa yang tidak bisa kita rubah, gitu. Kalau kita mau merubah apa yang bisa kita rubah, lakukan itu sesuai dengan standar, lakukan itu sesuai dengan akal sehat ya. Jadi bukan berarti saya nggak suka apa ya, misalnya saya nggak suka sama hidung saya dan saya punya duit, berarti saya boleh merubah hidung saya
berapa kali pun sampai saya puas. Enggak, itu namanya jadi obsesi. Normalnya adalah misalnya normalnya adalah ya memang hidung saya demikian, itu berkah dari Tuhan, sesuatu yang harus saya syukuri, ya saya terima gitu. Kalaupun misalnya ingin dirubah ya dengan batas yang wajar, karena ketika itu menjadi obsesi, maka itu udah jadi gangguan atau udah jadi penyakit. Contohnya lagi misalnya kayak berat badan. Kalau misalnya saya merasa bahwa berat badan saya belum di range normal dan saya pengen merubah itu menjadi normal, boleh banget, karena itu salah satu bentuk self love. Ya, kenapa? Karena batasannya adalah sesuatu yang normal. Tapi kalau misalnya dalam tubuh kita lagi gemuk banget, terus kita bilang, enggak, tapi saya mencintai diri saya sendiri, belum tentu itu self love, bisa jadi itu adalah self denial, gitu ya. Jadi batasan self love adalah kita akan melakukan sesuatu yang kita tahu itu basically terbaik buat diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukannya, itu tidak memberikan perasaan bersalah atau menyesal setelahnya. Begitu, nah mudah-mudahan apa yang saya share di slide ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak buat materinya, Utara. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Ya, ini di YouTube, ini pertanyaan dari Raffi Raihan. Bagaimana kami mengatasi pikiran-pikiran citra tubuh negatif Anda? Bisa langsung jawab. Ya, berarti mengatasi pikiran-pikiran negatif ya. Oke. Kalau kita balik ke slide, tadi bisa pakai cara yang mencoba untuk merubah narasi. Misalnya, meskipun saya koma, tetapi saya ya. Jadi kalaupun ada hal negatif di tubuh kita yang tidak kita sukai, maka kita juga coba untuk melihatnya dari sisi diri kita yang lain yang juga baik. Jadi tidak hanya fokus di hal yang kita tidak sukai, tetapi coba juga untuk cek ke hal-hal lain yang juga baik tentang diri kita sendiri. Jadi narasinya dibuat lebih panjang. Misalnya, saya benci sama misalnya ya. Saya benci sama rambut saya yang kusam misalnya. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir wajah saya itu kulitnya cukup bersih loh. Jadi sebetulnya kalau rambut saya pun kusam dan ini nggak bisa saya apa-apain ya saya cuma coba fokus sama kulit saya aja yang menarik. Gitu. Misalnya itu contohnya. Jadi buat narasinya itu dengan lebih panjang. Karena kalau kita cuma fokus pada satu hal aja, ya akhirnya kita jadi terobsesi dengan pikiran itu dan malah semakin kita nggak bisa keluarin. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Wahidatul Hanifah, gimana kalau kita selalu bersama dengan teman kita kemana-mana? Dia lebih cantik dan friendly, orang-orang lebih sering memuji dia to the point that kita semacam tidak dianggap ada. Oke. Jadi gimana kalau teman kita yang selalu bersama dengan kita lebih menarik sehingga lebih banyak mendapatkan perhatian dari orang lain. Sebetulnya intinya gini sih. Semakin kita merasa bahwa kita lebih buruk dari orang lain, maka itu akan tertampilkan dari perilaku kita sehari-hari ketika bersama dengan dia. Contoh misalnya, kalau saya merasa sahabat saya itu lebih menarik, lebih cantik, maka setiap berada dengan sahabat saya itu, saya jadinya lebih sering nunduk. Saya jadinya kalau ada orang yang nyamperin, saya jadi akan menghindar, menjauh, gitu misalnya. Itu contohnya. Kenapa? Karena tubuh kita jadi automatically bereaksi dari pikiran yang kita takutkan tentang diri kita sendiri. Gitu. Itu sebabnya nomor 1, kamu perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu juga. Dengan cara, tadi pakai tips yang tadi saya share, terutama tips yang nomor 1. Mencari juga hal baik yang kita punya tentang diri kita sendiri. Ya. Dan hal baik itu bisa tentang apapun, bisa tentang penampilan, bisa tentang kepribadian, bisa tentang personality, gitu ya, bisa tentang kemampuan. Sehingga kamu dalam hati bisa merasa juga bahwa, tapi saya juga punya hal yang baik kok, sehingga saya juga pantas untuk diterima. Dan ketika orang lain lebih memberikan perhatian kepada teman saya, bukan berarti saya nggak berharga loh. Bukan berarti kehadiran saya di situ tidak ada artinya, tidak. Tapi sometimes untuk kamu bisa
bisa ada artinya di situ, maka kamu juga harus melakukan sesuatu. Kamu juga harus menyapa orang lain, kamu juga harus menunjukkan keramahan, sehingga orang lain juga ngeh dengan kehadiran kamu, gitu ya. Jadi bangun dulu rasa kepercayaan diri dari dalam diri kamu, kemudian perilaku kamu akan secara otomatis merespon rasa percaya diri kamu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Dika Ayu. Bagaimana sikap kita menanggapi orang-orang terdekat yang melakukan body shaming kepada kita, misal pasangan atau saudara? Oke. Sebetulnya gini, banyak orang bilang kalau kita menerima shaming dari orang lain, ya udah diamin aja. Karena biasanya orang yang men-shaming kita, mereka sendiri yang bermasalah. Tapi satu tips yang tadi saya share adalah ketika orang melakukan shaming, boleh dibalas dengan melakukan kebaikan ke mereka. Puji aja mereka, gitu. Karena biasanya yang terjadi adalah ketika kita memuji mereka akan kaget, mereka merasa bersalah dengan kata-katanya, dan mereka juga jadinya nanti akan berusaha untuk bisa berbicara dengan baik ke kamunya, gitu. Tapi tujuannya bukan supaya kita mendapatkan pujian dari mereka, nggak perlu sih. Tujuannya adalah you have to feel good about yourself. Apapun yang orang lain katakan, kamu harus tetap bisa merasa baik tentang diri kamu sendiri, gitu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif yang muncul tentang diri kamu sendiri, coba untuk atasin itu. Pertama terima bahwa oh ya saya nggak nyaman ya dikatakan demikian. Tapi sebenarnya titik. Kamu tambahkan dengan hal baik lain tentang diri kamu sendiri. Sehingga no matter apapun yang mereka bilang, mau itu kenyataan, mau itu bukan kenyataan, kamu tetap bisa melihat diri kamu dengan baik. Ya, baik, makasih. Terus ini juga ada dari Hasin Ashrofi. Saya selalu merasa jelek, saya takut tidak akan ada lawan jenis yang menyukai saya. Bagaimana menghilangkan pemikiran ini? Oke. Saya selalu merasa jelek. Itu sebetulnya bisa terjadi antara dua hal. Pertama, orang lain yang membuat kita jadi punya pemikiran seperti itu. Misalnya dulu suka dibully, atau orang sekitar kita suka, ya yang ini jelek, kamu jelek gitu. Sehingga kita jadi percaya bahwa kita jelek. Atau yang kedua, kita sendiri yang mengkonklusikan demikian ke diri kita sendiri, ya. Dan ketika pikiran jelek itu menjadi sesuatu yang ibaratnya menjadi sesuatu yang besar dalam diri kita, maka biasanya itu akan muncul terus tuh. Terus setiap ada situasi ketika orang ngeliatin dikit aja, langsung muncul tuh di pikiran kita, ih pasti dia lagi mikir aku jelek deh, gitu. Akhirnya jadi kata-kata jelek itu muncul terus menerus dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, pertama yang bisa kita lakukan adalah sebetulnya bukan berarti kita harus melawannya loh, artinya enggak, saya cakep kok, enggak juga sih. Yang penting adalah nomor satu, kamu harus terima dulu bahwa kamu punya perasaan tidak nyaman. Contohnya, oh iya ya, aku sekarang lagi nggak nyaman, aku punya pikiran demikian dan itu mengganggu aku. Itu nomor satu. Accept dulu bahwa itu membuat kamu tidak nyaman. Yang kedua, coba bantu diri kamu dengan mencari hal-hal baik lain tentang diri kamu. Ya, misalnya, oh iya ya, tapi sebetulnya saya orangnya ramah dan baik loh. Jadi kalau saya punya sifat yang baik, belum tentu orang lain tidak ingin dengan saya kan, misalnya, gitu ya. Yang ketiga adalah kalau menurut saya, lakukan apapun hal baik yang bisa kamu lakukan ke diri kamu sendiri maupun ke orang lain. Misalnya kamu coba untuk berprestasi, kamu coba untuk tunjukkan keramahan kamu coba untuk tunjukkan kemampuan kamu dalam hal yang lainnya, sehingga akan muncul perasaan feel good tentang diri kamu sendiri. Dan ketika perasaan feel good itu sudah muncul, maka pikiran kamu yang selalu terfokus dengan saya jelek, akan dengan sendirinya tergantikan. Jadi bukan berarti pikiran saya jelek itu harus kita counter, harus kita lawan, karena biasanya semakin dilawan semakin akan muncul. Tetapi justru kita fokuskan ke hal-hal yang lainnya, do something good, lakukan kebaikan, lakukan hal-hal yang berprestasi,
Sehingga dengan sendirinya kamu merasa baik tentang diri sendiri, dan pikiran buruk itu akan dengan sendiri nanti menyingkir. Oke. Kemudian ini ada dari Liliana Tanoso, bagaimana pendapat Anda khususnya bagi yang berjilbab jika dilecehkan dengan perkataan atau catcalling seperti kayak "Assalamualaikum", apakah itu termasuk body shaming secara penampilan atau menurut Anda itu hanya bercandaan? Ketika diomongin seperti itu ya, tergantung konteksnya apa sih, maksudnya dalam arti ketika orang melakukan seperti itu, bilang Assalamualaikum, ya tujuannya apa? Artinya apakah orang itu memang punya niat baik berkata demikian karena identitas orang yang berhijab ya lekat dengan kata-kata Assalamualaikum, sehingga itu bisa jadi tanda keakraban, atau bisa juga itu melecehkan, artinya tergantung yang melakukan. Tetapi nantinya bergantung dari bagaimana kita menangkap message dari apa yang dia katakan. Kalau kita jadi merasa, wah orang ini men-shamingkan saya nih, gitu. Itu sebetulnya, kan tadi saya bilang di slide itu, bahwa kita akan merasa kita menjadi korban shaming kalau kita juga insecure tentang itu. Misalnya berada di negara yang apa namanya jarang orang muslimnya gitu ya, sehingga jarang orang berhijab. Kita sendiri merasa nggak nyaman di situ karena aduh saya berbeda sendiri nih. Maka ketika ada orang yang men-shamingkan kita, itu jadi rasanya tersayat-sayat gitu. Karena diri kita sendiri sebetulnya feeling insecure berada di situ gitu. Jadi nomor satu, ketika itu adalah pilihan kamu, then you have to feel secure about it gitu. Kamu harus merasa secure dengan pilihan kamu, karena pilihan itu sesuatu yang kamu juga harus bisa bangga di situ gitu. Ini agama saya bangga dengan agama saya, dan ketika saya bangga dengan agama saya, ini identitas saya, maka saya proud untuk menggunakan hijab gitu. Dan ketika kamu merasa secure tentang itu, maka orang lain mau ngomong apapun, mau ngeledek ke, mau nge-shamingin kamu dengan catcalling atau apapun itu, harusnya itu nggak akan mengusik kamu. Tapi kalau kamu masih terusik, berarti tandanya kamu sendiri masih merasa tidak nyaman dengan pilihan kamu. Bisa jadi loh, gitu. Nah, sehingga kalau menurut saya, yang mungkin bisa kamu lakukan, kamu harus merasa secure, kamu harus bisa merasa aman dengan apapun keputusan kamu, meskipun kamu berada di suatu tempat yang jarang gitu ya, misalnya menggunakan hijab. Gitu. Oke, ini terus pertanyaan terakhir Kak. Ya. Dari Mbak Ayu Safitri, bagaimana jika saya selalu merasa cantik? Apakah itu termasuk body shaming dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya selalu merasa cantik, bisa jadi dua. Yang pertama, sebetulnya itu sesuatu yang baik sih, karena lebih baik kita merasa baik tentang diri kita daripada kita merasa buruk. Tapi tentu dengan kadar yang ada kadarnya. Karena kalau misalnya akhirnya jadi berlebihan, oh saya merasa cantik banget, so jadi misalnya selfie all the time, terus membangga-banggakan diri depan orang lain, bisa jadi itu bukan bentuk dari self love, tapi bisa jadi itu self denial. Saking kita nggak mau jelek, maka kita mencantik-cantikkan diri kita secara berlebihan ke diri sendiri maupun ke orang lain, dan perilakunya jadi ekstrim. Bisa jadi itu nggak baik. Tapi as long as itu masih dalam standar yang ada, kamu nyaman, kamu tidak merugikan siapapun, dan kamu feeling good tentang diri sendiri, kamu merasa good tentang penampilan kamu merasa cantik, then it's good. Karena berarti itu akan membangun emosi yang positif tentang diri kamu sendiri tanpa jadi terobsesi atau jadi berlebihan. Ya, memang tujuan kita adalah bahwa setiap orang harus bisa mengakui kelebihan. Tadi kan saya bilang, tandanya self-love adalah harus diakui kalau memang punya kelebihan. Jadi kalau memang kamu cantik, diakui bahwa memang kamu cantik. Itu perlu diakui. Tetapi kalau kamu berlebihan mengakui, bisa jadi sebetulnya kamu malah nggak merasa kamu cantik. Tapi kamu perlu menutupi dengan perlu menutupi atau mengkompensasikan dengan menonjolkan perilaku cantik yang malah berlebihan, gitu. Jadi semua harus dalam batasan yang normal. Intinya segala sesuatu yang berlebihan akan nggak oke. So as long as kamu
bisa melihat diri kamu baik, itu bagus banget karena memang goalnya ke situ, asal tidak menjadi obsesi. Oke Kak, makasih banyak buat jawaban-jawaban dari Sama-sama. pertanyaan dari teman-teman kita yang udah memberi pertanyaan. Jadi langsung aja ini aku kembaliin ke Kak Noval. Halo. Halo. Yang terakhir aja nih Kak ya. Ya. Apa pesan dari Ibu Tara kepada audiens semua dan pada pemirsa semua? Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan, Bu? Silakan. Pesan ya, sama mungkin kesimpulan ya. Intinya adalah gini sih, bahwa kita seringkali tidak bisa menghindari bahwa shaming itu ada. Orang lagi garuk-garuk betul. Dan orang mungkin akan melakukan itu ke kita. Ya. Tetapi nomor satu yang perlu teman-teman untuk perhatikan adalah bahwa ada kok cara untuk kita bisa mengatasi shaming dengan baik. Dan caranya adalah nomor satu harus dimulai dengan diri kita sendiri. Dengan kita mencoba untuk bisa punya self-love yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita tidak punya self-love yang baik atau yang memadahi, gitu ya, maka kita jadi lebih akan sering tersakiti oleh apapun komentar-komentar yang diberikan oleh orang lain ke kita. Tentu kita berharap orang lain tidak melakukan shaming ke kita, tetapi apapun yang orang mau bicarakan ya di luar kendali kita juga. Jadi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah dengan kita menciptakan self-love ke diri kita sendiri. Cara-caranya tadi sudah saya share, semoga bisa membantu dan semoga bisa diterapkan. Dan penting juga untuk kita pahami bahwa kalau kita menolak shaming, maka kita perlu juga menyadari bahwa jangan sampai kita juga melakukan shaming ke orang lain, gitu. Karena artinya itu sama aja. Ya, jadi yang perlu kita tekankan adalah bangun self-love, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, punya rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan kita bisa menghadapi dunia kita dengan lebih positif. Wah, terima kasih banyak Bu ya, penjelasannya udah sangat jelas. Sama-sama. Tapi kita tak terasa nih Bu, udah di penghujung acara, udah hampir 60 menit nih. Jadi terima kasih kepada narasumber Bebas Baper hari ini, Ibu Tara Dettawas, dan moderator kita, Alvina Adila Madania. Saya kira udah cukup jelas dan semua pertanyaan udah dijawab dengan rinci oleh Ibu Tara. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Oleh karena itu, saya akan menutup Bebas Baper hari ini. Langsung ditutup saya. Sampai jumpa di Bebas Baper bulan depan, yang pastinya dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia menunggu dan menyimak live hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya ataupun dari narasumber dan dari moderator dan maupun kesalahan dari live episode hari ini. Saya tutup. Satu lagi dong, saya mau ngucapin, ya, Bu, saya mau ngucapin tetap semangat buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lagi berjuang jauh di sana. Terima kasih. Semoga semuanya lancar dan apapun cita-citanya bisa tercapai. Amin. Terima kasih Bu ya, Ibu juga semoga. Iya, sama-sama. Sukses ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.